Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Anissa dari kelas Arsitektur Kontekstual dengan NPM 21051010062 akan membahas mengenai Balai Pemuda sebagai simbol budaya setempat yang merepresentasikan pengaruh budaya kolonial yang berada di pusat kota Surabaya. Dibangun pada tahun 1907 selama masa penjajahan Hindia Belanda, gedung ini awalnya dikenal dengan nama The Simpang Society atau Simpang Club yang berfungsi sebagai tempat rekreasi bagi kaum elit Belanda dan Eropa. Di sini, mereka mengadakan berbagai kegiatan sosial seperti pesta, berdansa, dan permainan bowling. Namun, akses ke gedung ini sangat terbatas bagi masyarakat pribumi, menjadikannya simbol diskriminasi sosial yang memperburuk ketegangan antara kaum kolonial dan kaum lokal. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1957, gedung ini mengalami transformasi fungsi dan namanya diubah menjadi Balai Pemuda untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia. Gedung ini kemudian menjadi pusat kegiatan pemuda yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Seiring dengan perkembangan zaman, Balai Pemuda telah mengalami revitalisasi untuk menjadi ruang kreativitas bagi masyarakat Surabaya. Dengan pemerintah kota berupaya menjadikannya sebagai pusat kegiatan budaya dan pendidikan, termasuk penyediaan fasilitas seperti perpustakaan dan ruang pementasan seni. Pada tahun 1996, Balai Pemuda ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah kota Surabaya, menegaskan pentingnya gedung ini sebagai simbol identitas budaya kota. Mengingat banyaknya acara yang diadakan di Balai Pemuda, kebutuhan akan lahan parkir yang memadai menjadi penting, sehingga pemerintah merencanakan pembangunan basement untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pengaruh zaman kolonial terhadap bentuk bangunan Balai Pemuda di Surabaya sangat signifikan, terutama dalam aspek arsitektur dan fungsi sosialnya. Dibangun pada tahun 1907 oleh arsitek Belanda Johan Mesmaes, gedung ini mengadopsi gaya arsitektur Eropa yang mencerminkan nuansa gotik dan ekletisisme, menggabungkan elemen-elemen dari gaya neogotik, Renaissance, dan klasika romanika. Ciri khas arsitektur tersebut terlihat dari penggunaan atap pelana atau perisai, kewel, dan tower yang menjulang tinggi, serta aksen lengkung pada bukaan fasad yang memberikan karakter Eropa yang kuat pada bangunan ini. Meskipun banyak perubahan terjadi dalam hal penggunaan ruang dan fungsi, struktur dasar bangunan tetap dipertahankan untuk menjaga nilai sejarahnya. Beberapa perubahan signifikan tersebut meliputi: pertama, revitalisasi interior. Ruang-ruang di dalam gedung telah diperbarui untuk mendukung kegiatan belajar dan berkarya, termasuk penambahan fasilitas seperti perpustakaan dan ruang kelas. Yang kedua, penambahan fasilitas. Pemerintah Kota Surabaya telah membangun fitur-fitur baru seperti rumah belajar dan plaza untuk pementasan seni yang tidak ada pada desain awal. Yang ketiga, pembangunan underpass. Untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung kegiatan budaya, sebuah underpass dibangun di bawah Balai Pemuda guna untuk menjadi lahan parkir. Yang keempat, pelestarian cagar budaya. Meskipun ada banyak perubahan fungsional, upaya pelestarian dilakukan agar nilai sejarah dan arsitektur kolonial tetap terlihat. Secara keseluruhan, meskipun Balai Pemuda telah mengalami banyak perubahan dalam hal fungsi dan fasilitas, bentuk arsitektur kolonialnya masih dapat dikenali hingga saat ini. Elemen arsitektur kolonial pada Balai Pemuda di Surabaya masih dapat menyatu dengan unsur lokal tradisional, menciptakan harmoni antara warisan budaya Eropa dan nilai-nilai lokal. Gaya eklektisisme yang diusung bangunan ini menggabungkan elemen neogotik dengan motif floral dan aksen sulur-sulur yang terinspirasi oleh seni lokal.
Setelah kemerdekaan, Balai Pemuda bertransformasi menjadi pusat kegiatan pemuda dan budaya, mencerminkan kebutuhan masyarakat akan ruang publik. Penambahan fasilitas modern di dalam bangunan yang tetap mempertahankan struktur aslinya menunjukkan relevansi desain kolonial dengan konteks sosial saat ini. Sebagai cagar budaya, Balai Pemuda melestarikan nilai-nilai sejarah sambil mengakomodasi unsur-unsur lokal, menjadikannya contoh nyata integrasi antara arsitektur kolonial dan tradisi lokal di Surabaya. Sekian pembahasan mengenai hubungan arsitektur kolonial yang masih menyatu dengan arsitektur tradisional pada bangunan Balai Pemuda Surabaya. Saya Bunga Anissa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.